Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua. Oke, brother, jadi posisi gua ini sambil berangkat kerja. Gua dari Sumedang ya, brother. Pertalite jam segini udah ngantri, cok. Udah ngantri panjang. Oke. Jadi di video ini gua mau sedikit sharing penggunaan kampas rem ya, brother, yang gua pakai. Jadi posisi gua baru nyampe ini ya, lampu merah barak nih, barangkali ada yang tahu. Yang gua tahu sih namanya lampu merah barak. Udah. Lanjut hijau. Jadi ya, brother, gua kagak berani pakai kampas rem yang lokal ya, brother. Gua selalu pakai kampas rem yang ori ya. Sombong amat. Dulu waktu gua masih pakai yang Pixan, gua itu pernah ngalamin ini apa, hampir nggak ke rem gitu. Gua pernah pakai kampas rem lokal ya, yang harganya ya murah lah, terbilang murah banget. Nah, gua pakai kampas rem yang lokal. Untuk pengereman benar-benar tidak optimal banget. Kalau yang ori kan terlebih kan udah standar dari pabriknya ya, brother. Jadi gua itu kan di depan ada yang nyebrang ya, brother, dulu tuh. Untung aja gua sempat ngehindar dikit gitu. Dulu waktu gua masih pakai yang Pixan ya. Iya. Kaget kan gua posisinya. Gua langsung refleks, cuman malah tangan yang pegel ngerem gitu. Nah, sudah itu udah deh gua ganti pakai kampas rem yang ori. Nah, termasuk gua motor yang ini gua kagak pernah banget pakai kampas rem yang lokal, yang minimal yang ori ya, brother, yang ori dari pabrikan gitu. Bahkan ini gua beli yang buat motor apa gitu yang lebih bagus dari yang standaran bawaannya gitu. Bohong. Ini di binokasi ya, brother. Bahkan ini lebih bagus dari yang standar bawaannya gitu. Oh wow. Ya alhamdulillah, terbilang efektif juga sih buat pengereman gitu. Apalagi buat motor-motor yang bobotnya yang kebilang berat gitu kayak gini kan. Ya mungkin kalau yang motor-motor kecil mungkin masih bisa efektif kali ya. Kurang tahu sih gua. Soalnya kadang kalau gua ngobrol sama teman gua yang di dealer ya, mekanik gitu dulu, kalau ke konsumen itu biasanya dia bilangnya kalau pakai kampas rem yang ori nanti kepiringannya habis gitu, cepet habis, jadi ngikis gitu. Jadi disaranin pakai yang lokal gitu. Ya mungkin kalau untuk motor metik ya yang kecil ya, mungkin yang kayak Beat gitu, mungkin pengereman dengan penggunaan kampas rem lokal masih bisa efektif gitu. Cuma kalau
menurut gua pribadi sih kalau untuk motor-motor yang up 150 cc gitu, apalagi yang bobotnya yang agak berat gitu yang berat lah segini gitu, itu lebih baik pakai kampas rem yang ori ya brother. Soalnya sangat penting banget gitu, fungsinya fatal banget itu. Bukan apa-apa sih, gua ngalamin sendiri gitu. Alhamdulillah masih dikasih keselamatan ya brother. Sabodo.tunanya. Soalnya gua penggunaan rem itu, kalau gua pribadi rem belakang jarang gua pakai banget. Kalau benar-benar nggak kepepet gitu. Kalau cuman sambil gini mah nggak ada yang bikin kaget, nggak ada yang bikin apa ya, kagok gitu. Gua jarang banget pakai rem belakang. Makanya rem belakang gua bisa apa ya, rem depan udah ganti, rem belakang masih belum gitu. Terlebih juga kalau pakai yang lokal mungkin bakal cepet habis ya. Kalau untuk penggunaan kayak gua gitu, remnya rem depan. Kalau ini gua pakai kampas rem yang ori, kalaupun ada nanggung di depan, gua masih pakai rem depan doang juga masih berani gitu. Itu sih berdasarkan pengalaman gua ya brother. Gua tahu mungkin dari sini ada, di sini ada brother semua yang bisa jelasin gitu. Ya mungkin itu penjelasan dari gua berdasarkan pengalaman gua gitu. Beda nah kan tuh. Kalau pakai ori tanpa kita harus pijit kencang pun udah lumayan gigit gitu, udah lumayan apa ya, nahan gitu. Apalagi ya mungkin kalau misalkan pakai kaliper yang lebih bagus ya, pakai master rem yang lebih bagus. Ini gua masih semuanya masih standaran dari pengereman ya. Kayak kampas remnya pun gua masih pakai yang standar pabrik gitu, yang ori pabrik, yang gua pikir ya masih terbilang oke lah, cukup efektif gitu untuk penggunaan gua ya. Baca. Jadi mungkin itu ya brother pengalaman pribadi gua untuk penggunaan kampas rem gitu. Barangkali ada dari brother semua yang lebih tahu, lebih paham gitu. Boleh komen-komen, boleh bantu gua jelasin gitu. Ini mah hanya sekedar berbagi pengalaman ya brother. Mungkin segitu dulu video dari gua, barangkali cukup bisa membantu ya brother yang belum tahu gitu. Barangkali masih ada yang belum tahu. Jadi itu berdasarkan pengalaman gua. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan, kesalahan dalam video ataupun dalam perkataan yang kurang berkenan di hati para brother semua. Mohon dimaafkan ya brother. It's okay, no problem. Mungkin segitu dulu
Ya mungkin segitu dulu video dari gua, sedikit sharing dari gua ya brother. Jangan lupa dukung terus channel gua dengan cara di like, share, komen, dan subscribe ya brother. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.